pagi ini kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Insyaallah bersama kita akan mendengarkan kajian adat yang rutin kita lakukan. Salawat serta salam kita curahkan kepada kita junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua umatnya mendapatkan syafaatnya di waktu Nabi. Amin ya Rabbal Alamin. Para jamaah sekalian, alhamdulillah pada saat pagi hari ini kita dapat kembali melakukan kajian ahad yang rutin kita lakukan. Sebelumnya kita libur atau tidak ada kajian. Insyaallah pada saat pagi ini akan disampaikan oleh Ustaz Irfan Rosadi. Insyaallah beliau akan melanjutkan kajian yang sebelumnya. Untuk mempersingkat waktu, kepada Antaron kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hijab. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa sayyidina Muhammadin alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada Ahad ini kita bisa berkumpul, yakni menunaikan salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian kita di setiap Ahad ba'da subuh. Dan juga alhamdulillah kita sudah memasuki di bulan pertengahan Syawal. Ya, sudah masuk pertengahan Syawal. Setelah itu nanti Zulqa'dah, Zulhijjah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat zahir batin, panjang umur, berkah rezeki, dan juga bisa selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacaan sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk golongan umat yang selalu mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah, yakni pertolongan syafaatul uzma dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita awali kajian ini di bulan Syawal. Mudah-mudahan menambah wawasan keagamaan kita, yakni masih membahas atau terkait tentang tafsir Yasin Hamamizadah. Sudah sampai ayat ke-14 kalau nggak salah. Ya, ayat 14. Yakni ayat 12 gitu, salah. Ayat 12. Ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Itu sudah selesai waktu sebelum Ramadan. Kita sudah bahas dari ayat petikan ayat wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Tapi sebelum itu saya mau menyampaikan dulu
terkait bulan Syawal, atau saya katakan minal aizina wal faizin, kullu antum bi khair minal maqbulin. Mudah-mudahan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan semuanya, amalan baca Quran, baca sholawat kita, sedekah dan lain sebagainya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga saya mohon maaf lahir dan batin. Kita kembali pada ayat wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Awal ayat 12, wa naktubu ma qaddamu, dan kami tuliskan apa-apa yang telah kalian lakukan, wa asarahum, dan bekas-bekas, yakni asar itu bekas, maksudnya peninggalan yang telah dilakukan. Itu sudah dijelaskan tafsirnya, yakni amal-amal kebaikan yang kita tinggalkan semuanya, wa asarahum, dan juga langkah-langkah kita. Di sini dikatakan maksud asarahum adalah banyak melangkahkan kakinya menuju ke masjid, ke Baitullah, ya, ke masjid. Jadi siapa orang yang berjalan dari rumahnya ata ilal masjid min makanin ba'id, maksud dari kata wa asarahum, ya, maksud peninggalan atau jejak langkah kita, yakni orang yang berjalan min makanin ba'idin, dari tempat yang ba'id, yang jauh, yakunu sawabu a'zamu mimman ata min makanin qarib, yakni pahalanya lebih besar dibandingkan orang yang datang dari rumah menuju ke masjid. Pahalanya lebih besar orang yang datang dari rumah menuju ke masjid, yang datangnya jauh, itu pahalanya lebih besar dibanding orang yang datang dari rumah ke masjid hanya dekat jaraknya. Maka maksud dari langkah-langkah tadi, bekas-bekas yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, asarihim, maksudnya memperbanyak jalan menuju kebaikan, diantaranya menuju masjid Allah Subhanahu wa taala. Itu satu riwayat kalimat wa asarahum. Atau dikatakan maksud wa asarahum adalah orang-orang yang memulai kebaikan dan kebaikan tersebut diikuti oleh orang lain. Awalnya di satu tempat, kalau setiap Ramadan nggak ada tuh di masjid diadakan tadarus, kemudian sama DKM sama panitianya diadakan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, atau i'tikaf. Tadinya i'tikaf masing-masing, kemudian diadakan sama DKM atau sama panitia, orang-orang yang lain sekitarnya mengikuti. Nah, setiap perkara yang baru, kebaikan yang dilakukan secara baru, maksudnya dibentuk seperti itu, tapi dalam rangka fadhailul a'mal atau menjalankan sunnah-sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang mengadakannya meninggal umpama, maka setiap orang-orang yang melakukan kebaikan tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang tadi yang sudah meninggal dunia, ya, maksudnya apa? Kebaikannya diikuti. Maka wa asarahum di situ adalah kebaikan-kebaikan yang diikuti oleh orang-orang yang setelah mereka meninggal dunia. Paham gak kira-kira? Ya. Jadi maksud wa asarahum itu tafsirnya dua. Satu, yakni langkah-langkah jejak kita menuju kebaikan, diantaranya menuju ke masjid. Yang kedua adalah orang yang mengawali perbuatan baik dan diikuti perbuatan itu oleh orang banyak. Itu maksud wa asarahum. Kemudian petikan ayat berikutnya adalah wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu ahsaynahu, kami yang menjaganya, ya,
fi imamin mubin, di dalam kitab yang jelas. Maksudnya kitab apa? Lauhil mahfuz, ya. Ahsaynahu fi imamin mubin, ay hafaznahu, yakni kami telah menjaga, wa adadnahu, dan juga telah menghitungnya, wa bayyanahu fi lauhil mahfuz, dan diperjelas di dalam lauhil mahfuz, yakni laisa syai'un makhfiyan an ilmina, tidak ada yang samar sesuatu apapun di dalam ilmunya kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Maksud wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, apa-apa sesuatu yang ada di dalam lauhil mahfuz, yakni Allah telah perjelas, Allah telah perhitungkan, Allah telah jaga, tidak ada yang samar semuanya. Apa-apa yang kita lakukan semuanya ada dalam catatan di lauhil mahfuz, ya. Jadi sudah selesai. Bahkan dalam kitab tauhid, diantaranya adalah kitab Tijanud Darari, dikatakan di situ bahwasanya 5.000 tahun sebelum manusia diciptakan udah selesai tulisannya, udah rapi, ya. Nanti lahirnya di mana, usianya sampai berapa, kemudian tinggalnya di mana, anaknya ada berapa, ya. Kemudian jaya atau sukses atau tidaknya, senang atau susahnya, sampai selesai, sampai dia menikah dengan sampai punya cucu, sampai nanti dimakaminnya di mana, udah selesai. 5.000 tahun sebelum diciptakan di lauhil mahfuznya Allah Subhanahu wa taala udah selesai. Kemudian meninggalnya hari apa, udah beres di lauhil mahfuz. Maka itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijelaskan makhfiyan an ilmina, tidak ada yang samar, artinya udah selesai semua, ya. Bagaimana kemudian kita bertanya di bulan apa kalau kita baca Yasin sampai 3 kali di kita? Bulan Sya'ban. Ada kalimat di situ dikatakan, kalau kita baca doanya itu yang suka kita ikuti, yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu fi ummil kitab. Ingat enggak? Kalau apa hadir berarti ingat, waktu itu kan kita baca tuh. Nah, itu maksudnya apa-apa yang Allah tetapkan, kalau memang itu buruk, semoga Allah hapus dan diganti dengan yang baik fi ummil kitab, di lauhil mahfuz. Nah, di lauhil mahfuz yang bisa diganti, yang bisa ditukar, maka dalam keterangan hadis Nabi, la yarudul qadha illa biddu'a, tidaklah bisa merubah satu takdir Allah kecuali dengan doa. Maksudnya adalah yang di lauhil mahfuz, yakni qadha mu'allaq, ketentuan Allah yang dikaitkan dengan doa. Maka di sini di lauhil mahfuz sudah selesai dari awal sampai akhir, dari kehidupan ia belum ada sampai nanti dimakamkan kembali sampai tidak ada kembali, kemudian dihidupkan kembali, itu semuanya makhfiyan an ilmina, tidak ada yang samar dalam ilmunya kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimatnya wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, segala sesuatu semuanya bi qudratillah, dengan ketentuan Allah, wa bi iradatillah, dan juga dengan iradat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya ditentukan dengan ketentuan Allah yang baik-baik. Amin ya rabbal alamin. Ya. Itu selesai ayatnya sampai wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kemudian ayat berikutnya adalah وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا
bisanisin faqalu inna ilaikum mursalun. Itu sudah beda lagi. Jadi ayat yang tadi titik tuh sampai wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Nah, wadrib lahum masalan ashabal qaryah sampai inna ilaikum mursalun, dan seberikutnya itu menjelaskan penduduk Antiokhia, ya, yang dalam kisah Yasin ini Habibun Najjar. Itu panjang ceritanya di zaman Nabi Isa alaihis salam. Diutus nanti itu Rasulaini, dua utusan. Ini banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan atau mengimbrohkan tentang penduduk Antiokhia, ya. Di negara mana itu yang tahu? Kurang lebih masih di negara Eropa. Penduduk Antiokhia yakni di zaman Nabi Isa alaihissalam, idz ja'ahal mursalun idz arsalna ilaihim musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Jadi dua utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman Nabi Isa untuk mendakwahkan, untuk mengajak dari menyembah berhala untuk bertauhid, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakadzabuhuma, ya. Kemudian mendapati itu keduanya, fa'azzazna bisalisin, dikuatkan lagi dengan utusan yang ketiga, faqalu inna ilaikum mursalun. Utusan yang ketiga mengatakan bahwasanya kami adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala, diutus untuk mendakwahkan kepada penduduk Antiokhia, yakni kisahnya Habibun Najjar. Pernah dengar nggak? Belum ya? Habibun Najjar. Sebagian riwayat mengatakan penduduk Antiokhia yang diutus tadi utusan dua di zaman Nabi Isa alaihissalam, bahkan fa'azzazna bisalisin, dengan utusan yang ketiga dikuatkan untuk mendakwahkan penduduk Antiokhia. Di antaranya adalah kisahnya Habibun Najjar yang mempunyai anak yang buta pada saat itu, mempunyai anak yang tidak bisa melihat. Kemudian dengan utusan ini di zaman Nabi Isa disembuhkan oleh dua utusan tadi, disebutnya Hawariyin, ya. Kalau pengikut Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang hidup di zaman Nabi wa amana bihi, dan dia beriman, disebutnya sahabat Nabi. Tapi kalau orang-orang yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam dan dia beriman kepada Nabi Isa, disebutnya Hawariyin. Sama aja, padahal sahabat juga kalau di zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, ini panjang ceritanya. Di antaranya menceritakan Swahibu Yasin. Tokoh utama di dalam surah Yasin adalah Habibun Najjar. Panjang ceritanya, maka tidak kita baca karena nanti orangnya sedikitan ya. Ntar kehilangan jejak. Oh, maksudnya kemana? Yang penting tadi ayat wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, titik sampai situ. Kemudian wadrib lahum sampai berikutnya, kalau nggak salah sampai ayat 16, itu menceritakan tentang penduduk Antiokhia, bagaimana kehidupannya, bagaimana tokohnya. Di antaranya adalah tokohnya Habibun Najjar. Nanti kita jelaskan di situ. Mudah-mudahan kita kumpul walau sebentar, menambah wawasan keagamaan kita, bahwasanya dalam surah Yasin ini ditafsirkan oleh para ulama mufassirin. Bukan artinya man fassarul Qur'ana bi ra'yi, bukan dengan pikirannya sendiri, dengan keinginannya sendiri, dengan mengikuti hawa nafsunya, bukan. Tapi dengan mufassirin ini para ulama tafsir yang mengikuti dari hadis baginda Muhammad SAW, sehingga kita bisa pahami tujuan asbabun nuzul ayat-ayat ini, bisa dialap manfaat untuk kita semua dan juga bisa kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, saya ingat kemarin itu
waktu, mohon maaf ya, dakwah di Sumatera Selatan itu, di Musirawas Utara, di sana itu rata-rata akidah Asy'ariyah, Maturidi, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan fikihnya itu mazhab Syafi'iyah. Maka ada yasinan kalau malam Jumat, ada yasinan. Terus kemudian juga kalau sebelum Ramadan, kalau di Sunda mungkin atau di kita bahasanya roahan, baca yasin, kirim arwah. Di sana juga begitu sama. Maka saya bilang sunnahnya itu di malam Jumat baca surah Al-Kahfi. Tapi sudah menjadi tradisi, dia bilang wong tua kita dulu nih Ustaz bacanya baca yasin. Bagus kata saya, yang baca yasin bagus, yang baca surah Al-Kahfi juga bagus, melaksanakan sunnah. Yang tidak bagus, yang tidak baca apa-apa. Ya, jadi jangan menjadi perdebatan. Oh, tidak ada dalilnya. Memang kalau secara kesunahan yang afdal malam Jumat adalah baca surah Al-Kahfi. Tapi orang tua dulu mereka di sana mengajarkan baca surah Yasin. Mereka tanya, mana yang elok nih Ustaz? Semuanya bagus. Saya bilang yang enggak bagus yang enggak baca Quran. Baca Al-Kahfi bagus, baca surah Yasin juga bagus. Maka itu satu tradisi yang baik, tidak menjadi perdebatan. Kita juga sama, bahkan kita juga ngaji tafsirnya sehingga kita faham dari mulai Yasin waktu itu awal sampai sekarang ayat ke-13, wadrib lahum masalan ashabal qaryah. Jadi penduduk Antioquia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah dan inayahnya, amin. Juga memberikan kesehatan, keberkahan, jembar rizki, panjang umur, sehat walafiat zahir dan batin, hingga kita semua di bulan Syawal ini bisa meningkatkan kualitas keagamaan, yakni keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Karena sedikit, Syawal itu kalau dalam bahasa Arab adalah an-naqatu bizalabati. Syawal itu bahasanya buntut onta naik ke atas. Syawal, syawalat asal katanya. Jadi peningkatan dari setelah Ramadan, Syawal itu setar lagi nih, mulai dari awal nih. Kalau ibarat orang kerja begitu Pak Syarif, kemudian libur panjang, kan begitu masuk awal lagi kan semangat lagi. Jadi ini awal untuk kita menjadi penyemangat lagi, namanya Syawal. Maka banyak disunahkan orang-orang yang melepas dari jomblonya itu sunnah menikah di bulan Syawal karena peningkatan, ya. Jadi kalau mau melepas masa lajangnya disunahkan menikah itu di bulan Syawal. Ada hadisnya, ya. Syawal itu peningkatan, semuanya meningkat, ya. Kemudian juga pekerjaan meningkat, aktivitas juga meningkat. Cuman memang yang tidak meningkat itu memang isi dompetnya, karena sudah selesai kemarin habis-habisan. Artinya mudah-mudahan di bulan Syawal ini semakin bertambah gairah untuk kita meramaikan masjid, untuk bertambah juga, meningkat juga ibadah, amalan ibadah sunnah, sehingga kita termasuk orang-orang yang faizin, ya, orang-orang yang beruntung, makbulin, dan juga diterima seluruh amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Saya kira itu tidak panjang kalam karena pembukaan, ya. Kemarin juga libur Ahad kemarin, karena ini mengawali Ahad pertama, Ahad ketiga, ya. Kita diawali dengan sekarang ini dengan ngaji tafsir Yasin. Mudah-mudahan tidak banyak, sedikit, yang penting paham. Tadi yang disampaikan oleh saya, kesimpulannya adalah satu, dalam tafsir wa asarihim
yakni bekas-bekas itu, peninggalan itu adalah memperbanyak langkah menuju ke masjid, singkatnya begitu. Yang kedua adalah wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, apa-apa yang terjadi, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi semuanya ada selesai di dalam Lauhil Mahfuznya Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang berikutnya adalah wadrib lahum masalan ashabal qaryah, yakni tentang penduduk Antioquia yang mempunyai public figure. Awalnya adalah Habibun Najjar, yang diutus, dua utusan tadi dari umat Nabi Isa alaihissalam adalah disebutnya Hawariyin. Kalau di umat Nabi atau di zaman Nabi disebutnya sahabat. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya, boleh, terserah. Ya, maksudnya ditanyakan dulu. Terima kasih kepada sekalian bersama mendengarkan kajian kita pada hari ini. Yang kita bukan kesempatan untuk Bapak Ibu yang bertanya. Kita buka dua pertanyaan. Jika ada yang bertanya, silakan. Tidak ada. Ada dari jamaah. Tidak ada. Kita tutup dengan doa. Ya, jika tidak ada, kita tutup. Kafaratul masjid. Iya. Langsung aja. Bersama kita tutup kajian kita pada hari ini. Insyaallah kita akan kembali di kajian selanjutnya dengan tema-tema yang berbeda. Kafaratul masjid. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.